Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Terima kasih buat pagi hari ini kita boleh ada bersama di dalam Tuhan lewat renungan pagi. Dan saya percaya bahwa keluarga besar Happy Soul Family, kita semua ada dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Amin. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang luar biasa itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Pagi hari ini mari kita akan masuk dalam renungan part yang kedua untuk kita mengerti hadirat Tuhan. Dan sebelumnya mari kita akan berdoa dulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pagi yang indah ini Tuhan. Kembali kami ada di dalam hadirat Tuhan. Kembali Tuhan kami boleh bersyukur karena Tuhan baik, karena Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan yang Kau berikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat sebagaimana kami ada. Dan karena kami tahu Tuhan, ini adalah bukti kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pagi ini ya Tuhan, biarlah ya Tuhan Engkau boleh mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semuanya ya Tuhan. Untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kami. Lewat kami belajar mengenai hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan kuasai Tuhan kehidupan kami. Fokuskan kami Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, kembali kita masuk belajar mengenai hadirat Tuhan. Dalam part yang kedua ini saudaraku dalam Tuhan, kita akan belajar bagaimana kita bisa terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, melewati kesaksian-kesaksian yang pernah saya sampaikan sebelumnya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kalau saudara mengerti betul itu semua tidak bukan itu karena kemurahan Tuhan lewat hadirat Tuhan. Amin. Saya bisa merasakan bagaimana Tuhan campur tangan. Ketika ada sesuatu hal, kita harus mengambil keputusan saudaraku di dalam Tuhan. Tatkala kita nggak tahu harus minta tolong sama siapa. Tatkala kita nggak tahu kita harus berbuat apa saudaraku di dalam Tuhan. Tetapi ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, di situ kita bisa mendengarkan keputusan demi keputusan yang Tuhan buat kita. Saudaraku di dalam Tuhan berbicara mengenai keputusan, mengenai apa yang Tuhan bicarakan di dalam hadiratnya melalui doa kita, melalui setiap penyembahan kita, melalui setiap pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, terkadang mungkin secara akal manusia kita, secara pikiran kita, mungkin kita katakan, itu kayaknya hal yang mustahil, itu hal yang tidak mungkin terjadi. Tetapi ketahuilah saudaraku di dalam Tuhan, bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak bisa diselami oleh pikiran kita. Pekerjaan Tuhan lewat hadiratnya itu tidak bisa juga dinilai dari ilmu manapun saudaraku dalam Tuhan. Karena memang apa yang Dia perbuat buat kita adalah perbuatan-perbuatan ajaib yang mendatangkan kebaikan dan kebaikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudaraku di dalam Tuhan, berbicara mengenai bagaimana kita harus tinggal terus di dalam hadirat Tuhan. Sebagaimana kita pelajari pada part yang pertama, ingat saudaraku dalam Tuhan, mengapa ya? Kok ada firman Tuhan? Bahkan Mazmur Daud berkata, sekali lagi saya katakan Mazmur 84 ayat yang ke-11. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan. Amin. Itu artinya saudaraku dalam Tuhan, daripada ada 1000 hari tempat lain ya, atau di kemah-kemah orang fasik dan sebagainya. Karena kita tahu ketika kita satu hari bersama dengan Tuhan, ketika kita berada di dalam Tuhan, ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, di situ Tuhan menolong kita dan kebaikan Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Yang pertama saudaraku di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa terus tinggal di dalam hadirat Tuhan? Yang pertama, tingkatkan kualitas pujian penyembahan dan doamu kepada Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, hari-hari yang kita lewati, mari kita awali lewat pujian penyembahan, lewat doa kita kepada Tuhan. Hari-hari yang saya lewati saudaraku dalam Tuhan, pagi hari
Saya selalu berusaha dan selalu saya punya waktu yang disiplin bersama dengan Tuhan. Untuk saya punya doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, memiliki suatu keintiman dengan Tuhan, hubungan yang erat dengan Tuhan, tidak lain dan tidak bukan yaitu lewat saudara punya keintiman, lewat saudara memiliki ibadah yang pribadi bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa carilah maka engkau akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Saudaraku di dalam Tuhan, waktu kita memiliki pujian dan penyembahan kepada Tuhan, memiliki doa kepada Tuhan, di situ Roh Tuhan bekerja dan Dia melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mungkin hal yang simpel bagi orang manusia yang tidak mengerti hal ini. Tetapi bagi kita setiap umat yang percaya kepada Tuhan, kalau kita tahu di balik kuasa pujian dan penyembahan dan doa itu kepada Tuhan, maka itu menjadi suatu makanan rohani yang luar biasa buat kita. Saudaraku di dalam Tuhan, pujian dan penyembahan dan doa itu, mari lakukan itu dengan kesungguhan hati kita. Saudara tidak perlu pikirkan kiri kananmu. Saudara tidak perlu lihat siapa yang melihat saudara. Yang paling penting adalah minta Tuhan untuk melihat diri kita. Kita minta Tuhan melawat diri kita. Kita minta Tuhan untuk memberikan kita hikmat, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku di dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa tinggal dalam hadirat Tuhan, yaitu mari kita nyalakan api Tuhan itu dalam kehidupan kita, tetap menyala lewat firman Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, kita memuji, menyembah Tuhan, kita punya hubungan doa yang baik, itu tidaklah cukup kalau tidak dilengkapi dengan firman Tuhan. Karena kitab Yohanes 1 ayat 1 ya, seringkali kita dengar bahwa firman itu adalah Allah. Amin. Jadi saudaraku di dalam Tuhan, kecintaan saudara kepada Tuhan, kalau saudara benar-benar mengasihi Tuhan dan saudara mau hidup tinggal terus di dalam hadirat Tuhan, maka firman Tuhan itu tidak boleh lalu dalam kehidupan kita. Tetapi firman itu akan selalu diperlukan dalam kehidupan hari-hari kita. Karena itu menjadi makanan-makanan rohani kita yang sesungguhnya. Amin. Lewat firman Tuhan kita diubahkan. Lewat firman Tuhan kita ditegur. Lewat firman Tuhan ada jalan keluar. Lewat firman Tuhan ada kemenangan. Dan lewat firman Tuhan kita boleh menikmati hari-hari yang penuh dengan sukacita. Karena kita tahu Tuhan baik dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudaraku dalam Tuhan, bagaimana kita bisa terus tinggal di dalam hadirat Tuhan? Yang ketiga adalah, mari kita harus kembangkan roh haus dan lapar. Saudaraku dalam Tuhan, kalau kita tidak memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, akan hadirat Tuhan, maka saudara akan cepat bosan untuk duduk lama-lama di hadapan Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, hari-hari yang saya lewati, kadang-kadang saya memuji Tuhan itu nggak hanya ketika saya ada di kamar, saudaraku dalam Tuhan. Tetapi ketika saya di jalan, ketika saya berada dalam mobil untuk saya pergi bekerja, ketika saya ada di kantor, saudaraku dalam Tuhan, saya bisa memuji menyembah Tuhan. Sekalipun kadang-kadang orang yang ada di sekitar saya berkata, sedang ngapain sih Pak? Gitu ya. Orang berpikir bahwa ini lagi memuji, lagi menyembah gitu ya. Tapi saya belajar bahwa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ada di dalam hadirat Tuhan, itu tidak perlu di dalam hanya dalam keadaan momen khusus saudara berada di dalam ruangan. Tetapi dimanapun kita berada, kita harus ada di dalam hadirat Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, kalau kemarin-kemarin kita mendengar banyak kerabat-kerabat kita yang bersaksi juga bagaimana hadirat Tuhan menolong. Ya, satu hal simpel mungkin ketika kita berada dalam perjalanan, waktu kita sertakan Tuhan dalam perjalanan kita,
maka Tuhan menghalaukan segala mara bahaya itu dalam kehidupan kita. Amin. Di dalam usaha kita, ketika kita awali usaha kita, membuka usaha kita lewat berkat Tuhan, lewat berdoa kepada Tuhan, diam dalam hadirat Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, saya percaya usaha saudara Tuhan buat berhasil. Saudaraku di dalam Tuhan, inilah pentingnya hidup di dalam hadirat Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita bisa tinggal terus di dalam hadirat Tuhan, yaitu saudara harus lakukan dengan penuh kedisiplinan. Saudaraku dalam Tuhan, kalau saudara rindu dalam hadirat Tuhan, saudara jangan main-main di hadapan Tuhan. Miliki waktu khusus bersama dengan Tuhan. Saudara harus tahu bahwa yang saudara sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia bukanlah Tuhan dunia, saudaraku di dalam Tuhan. Dia adalah Tuhan yang menciptakan kita. Dia adalah Tuhan yang menebus kita. Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Jadi saudaraku di dalam Tuhan, ketika kita punya kesadaran untuk kita disiplin, untuk kita mau tinggal di dalam hadirat Tuhan, membangun hadirat Tuhan yang benar, yang semakin serius di hadapan Tuhan, maka Tuhan Yesus, Dia pasti membuka tangannya buat kita. Dia akan merangkul kita, Dia akan menolong kita, memegang kita, bahkan Dia mengendalikan kehidupan kita, supaya kita tidak terjatuh, supaya kita tidak tergeletak, saudaraku di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini itu boleh menguatkan kita, semakin meneguhkan kita, untuk kita semakin tinggal diam di dalam hadirat Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Amin. Dan saya percaya bahwa apapun yang saudara hadapi pagi hari ini, persoalan apapun yang saudara hadapi, datang kepada Tuhan, tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Saudara akan menikmati jawaban-jawaban yang indah dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, bangkitkan roh kami Tuhan, untuk kami semakin dekat di dalam hadirat Tuhan, untuk kami semakin memiliki hubungan yang indah bersama dengan Tuhan, supaya Tuhan kehidupan kami boleh menikmati hari-hari yang luar biasa, hari-hari yang indah bersama dengan Tuhan, hari-hari yang penuh dengan sukacita, hari-hari yang penuh dengan kemenangan, hari-hari yang penuh dengan kesuksesan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, setiap orang yang percaya kepadamu, kami yang terlebih memiliki hubungan yang indah bersama dengan Tuhan, maka kami sebagai anaknya Raja, kami sebagai anaknya Tuhan, kami juga menikmati kehidupan seperti anak Raja, seperti anak Tuhan. Dan kehidupan kami Tuhan tetap menjadi kepala, bukan menjadi ekor Tuhan. Dan apapun yang kami perbuat Tuhan buat berhasil ya Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Setiap persoalan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau ya Tuhan, biarlah Tuhan yang campur tangan lewat seluruh kehidupan kami, untuk Tuhan mendatangkan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami, mendatangkan kebaikan buat kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau tahu apa yang kami perlukan. Engkau tahu Tuhan apa yang kami rindukan Tuhan. Tetapi di atas semua itu ya Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, boleh kami semakin peka di hadapan Engkau Tuhan, untuk kami boleh tinggal di dalam hadirat Tuhan, memiliki hubungan yang indah bersamamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Tetap teguh di dalam Tuhan, tinggal di dalam hadirat Tuhan, dan saudara akan menikmati kemenangan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.